Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya mau berbagi tips dan cara membuat selai nanas untuk isian nastar. Kalau teman-teman ingin hasil nastarnya lebih enak dan juga tahan lama, mendingan untuk selainya dibikin sendiri aja ya. Untuk cara membuatnya sangat gampang sekali dan juga bisa bertahan berbulan-bulan. Jadi, buat teman-teman yang penasaran, yuk ditonton videonya sampai selesai. Oke bun, langsung saja. Dalam pembuatan selai nanas, tips pertama yang harus diperhatikan adalah pemilihan nanas dengan kualitas yang masih bagus dan juga tidak terlalu matang. Kalau bunda beli nanas, bisa dilihat masih ada bagian yang hijau-hijaunya seperti ini ya bun, dan pastikan nanasnya juga tidak busuk. Dalam pembuatan selai nanas kali ini, saya gunakan 2 buah nanas seperti ini dengan berat masing-masing lebih kurang 1,4 kg. Untuk beratnya yang 1,4 tersebut saya timbang setelah bagian bonggolnya saya buang ya bun. Nah selanjutnya nanasnya akan kita kupas sampai bersih. Setelah nanasnya dikupas, untuk hasilnya seperti ini ya, sedangkan untuk berat masing-masing nanasnya lebih kurang 1 kg. Oh iya bun, untuk bagian mata nanasnya saya buang ya, kemudian nanasnya saya cuci sampai bersih. Nah sekarang nanasnya akan kita potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil supaya mudah dalam menghaluskannya. Nah, untuk memotong nanasnya, bunda bisa lakukan cara yang dianggap paling gampang. Di sini nanasnya saya belah 2 dulu. Kemudian baru nanti saya potong-potong. Nah, ini juga ada biji dari nanasnya ya. Lanjut, ini dibelah lagi supaya lebih kecil dan mudah memotongnya ya. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, bun. Dalam pembuatan selai nanasnya, untuk bagian tengah dari nanasnya ini tidak saya buang sama sekali ya bun. Kalau seandainya bunda tidak suka, boleh dibuang ya untuk bagian tengahnya. Untuk potongan dari nanasnya, saya potong seperti ini ya. Selanjutnya, nanas yang sudah dipotong-potong ini akan dihaluskan. Untuk menghaluskannya, di sini saya gunakan blender. Jadi, nanas yang sudah selesai dipotong-potong seperti ini, langsung saya masukkan ke dalam blender saja ya. Nah, jadi 1 buah nanasnya sudah selesai dipotong ya. Untuk hasilnya dapat 1 blender penuh kayak gini. Lanjut, untuk nanas berikutnya saya potong-potong dan masukkan ke dalam wadah. Sekarang nanas yang sudah selesai dipotong tadi akan kita haluskan. Oh iya, supaya lebih gampang untuk menghaluskannya, bisa tambahkan air secukupnya saja ya bun. Untuk menghasilkan selai nanas yang berserat, tipsnya jangan sampai nanasnya di blender sampai beneran halus ya bun. Selain dari itu, kalau bunda ingin serat dari selainya lebih bagus, bisa menggunakan parutan. Nanas yang sudah selesai di blender, kemudian kita tuangkan ke dalam wajan. Untuk menghaluskan nanas yang berikutnya, tidak perlu lagi kita tambahkan air, cukup gunakan sebagian dari nanas yang sudah kita haluskan tadi. Nah, ini semua nanasnya sudah selesai dihaluskan dan sudah siap untuk dipanaskan. Untuk hasilnya seperti ini ya, jadi nanasnya tidak terlalu halus. Langkah selanjutnya, supaya hasil dari selai nanasnya lebih wangi, bisa tambahkan kayu manis seperti ini ya. Kemudian, tambahkan juga cengkeh secukupnya. Untuk bagian bunga dari cengkehnya sudah saya buang, supaya hasil dari selainya nanti tidak kotor ya. Kalau bunda suka daun pandan, boleh gunakan juga ya, tapi di sini untuk daun pandannya saya skip saja. Selanjutnya, ini akan kita masak sampai airnya beneran menyusut ya. Untuk waktunya lumayan lama ya bun. Nah, kalau selainya sudah mendidih seperti ini, mendingan kita tutup supaya tidak kena cipratannya. Kalau sudah ditutup seperti ini, bunda bisa gunakan api yang agak besar supaya airnya lebih cepat menyusut ya.
Kalau airnya sudah mulai menyusut, tutupnya bisa kita buka dan kita aduk sesekali ya bun. Untuk kadar air dari selainya ini masih lumayan banyak ya, jadi kita tunggu sampai airnya beneran menyusut. Kalau sudah seperti ini, selainya tidak lagi meletup-letup, tandanya kadar airnya sudah beneran menyusut ya. Selanjutnya, tambahkan gula pasir dan juga garam. Untuk takarannya, saya gunakan 250 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam. Untuk takaran gula yang digunakan bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan nanas yang digunakan ya bun. Kalau menurut saya, lebih baik menambahkan gula jika nanti kurang daripada hasilnya kemanisan. Setelah gula pasirnya ditambahkan, gunakan api yang kecil dan harus sering diaduk supaya hasilnya nanti tidak gosong. Lanjut, masak selai nanas sampai beneran kering supaya hasilnya lebih tahan lama. Untuk tips dalam membuat selai nanas dengan warna yang lebih cerah, Bunda bisa gunakan gula pasir dengan warna yang lebih cerah juga. Selain dari itu, tambahkan gula pasir ketika air dari selainya sudah beneran menyusut. Penggunaan gula dalam pembuatan selai nanas juga sangat berpengaruh untuk hasil akhirnya ya bun. Karena kalau gula semakin lama dimasak, maka warnanya akan semakin gelap. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya bun, apakah bunda suka selai yang warnanya lebih cerah atau lebih gelap? Kalau saya lebih suka dengan selai yang warnanya lebih cerah seperti ini ya bun. Alhamdulillah, ini selai nanasnya sudah beneran kering ya, apinya sudah bisa dimatikan dan sudah bisa dipindahkan ke wadah yang lain. Jadi, untuk selai nanas isian nastar, pastikan beneran sudah kering supaya nastar yang kita buat hasilnya tidak pecah. Alhamdulillah, meskipun membutuhkan waktu yang lumayan lama, akhirnya selai nanasnya sudah jadi ya bun dan sudah siap untuk digunakan. Sekarang kita coba ambil sedikit dari selainya ya. Wah, Masya Allah, ini selai nanasnya warnanya asli cakep banget. Untuk serat dari selainya ini juga sangat kelihatan ya bun. Untuk rasa dari selainya ini sangat enak, apalagi dengan rasa dari nanasnya masih sangat kuat. Asli, ini mantap banget, lebih enak dari selai yang sering dibeli di pasaran ya. Asli, ini selainya bagus banget, meskipun masih dalam keadaan hangat, ini gampang sekali kita bulatkan ya, dan juga tidak lengket di tangan. Jadi, mulai sekarang kalau bunda mau bikin nastar, mendingan selainya dibikin di rumah sendiri ya. Untuk hasil nastarnya, bunda bisa tonton video saya yang ini dulu ya, dan jangan lupa nantikan video resep nastar yang berikutnya. Oh iya bun, kalau seandainya bunda ingin menyimpan selai nanasnya dalam waktu yang lumayan lama, bisa di-packing dalam kemasan plastik seperti ini terlebih dahulu ya. Selanjutnya, masukkan ke dalam box yang tertutup rapat dan simpan di dalam kulkas. Namun, sebelum itu, pastikan selainya sudah beneran dingin. Jadi, kalau sudah seperti ini, selai nanasnya bisa bertahan berbulan-bulan. Untuk tips dan cara pembuatan selai nanas untuk isian nastarnya, sekian dulu ya bun. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.